Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, kita berjumpa lagi masih dalam kajian sejarah kaum 'Ad. Dan pertemuan kita kali ini bertemakan kisah tentang seorang raja bernama Shaddad bin 'Ad. Dan siapakah Shaddad bin 'Ad itu? Mari kita saksikan kajiannya bersama-sama. Monggo. Para sahabatku sekalian, kita flashback ke dalam kisah sebelum masa atau zaman Nabi Allah Hud alaihi salam. Itu ada seorang raja penguasa bernama Shaddad bin 'Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kisah ini sangat melegenda karena Shaddad bin 'Ad adalah raja pertama dalam sejarah yang menguasai seluruh dunia dalam sistem kerajaan. Al-Kisai mengatakan, setelah Raja 'Ad mati, ternyata 'Ad itu adalah seorang raja juga, para sahabatku sekalian. Lalu 3 anaknya bernama Shaddad, Syadid, dan Iram itu berambisi menggantikan ayahnya si Raja 'Ad itu. Tetapi karena Shaddad itu adalah putra yang pertama, maka Shaddadlah yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan semua pengawalnya, semua menteri-menterinya, semua prajuritnya itu tunduk kepada raja yang baru, yaitu Shaddad. Di masa kepemimpinannya, area wilayah kekuasaannya itu semakin luas. Shaddad ini melakukan atau menaklukkan para raja-raja di seluruh dunia atau penguasa-penguasa di seluruh dunia dengan kekuatannya. Memang Raja Shaddad ini terkenal orang yang besar, kuat, dan hebat. Dia itu tak segan-segan membunuh atau merampas dengan paksa kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh dunia. Dan Shaddad itu akhirnya menjadi pemimpin dunia pertama dalam sejarah. Seperti yang dikatakan oleh ulama ahli tarikh bernama Wahab bin Munabbih, berkata, sejarah raja yang memimpin dunia itu hanya ada 4. Raja yang memimpin seluruh dunia itu ada 4. Yang 2 mukmin, 2 lagi musyrik atau kafir. Yang mukmin adalah Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam dan Iskandar Dzulqarnain. Itu orang beriman. Dan yang kedua, yang musyrik, yang kafir, dia itu adalah yang pertama Shaddad bin 'Ad ini dan Namrud bin Kan'an. Kembali ke laptop, wahai para sahabatku sekalian. Hobi
atau kebiasaan Raja Shaddad bin Ad ini selama menjadi raja, walaupun dia musyrik, penyembah berhala, dia itu selalu mendengarkan lantunan bacaan kitab-kitab kuno dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terbaca ayat-ayat tentang surga, hatinya itu langsung bergetar, kesemsem bahasa Jawanya, dan langsung berambisi menciptakan surga seperti yang ada di dalam kitab tersebut. Maka tiap harinya Raja Shaddad selalu memikirkan apa yang menjadi unek-unek atau ambisinya tersebut, sehingga Raja Shaddad itu tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak wik-wik. Apa itu wik-wik? Ya, saya juga tak begitu paham, persahabatku sekalian, mungkin ada yang paham. Pokoknya apapun yang dia lakukan selalu terpikirkan oleh ambisinya untuk menciptakan surga yang bisa terwujud di dunia ini. Mungkin dia itu mau menyaingi Tuhan kali ya, para sahabatku sekalian. Kemudian Raja Shaddad ini menyuruh para menterinya yang berjumlah banyak, 1000 orang, itu menyebar ke semua wilayah dengan tujuan untuk mencari orang-orang yang pintar. Maaf, maksudnya bukan dukun ya, tapi orang yang ahli dalam bidang arsitektur, atau kita sebut saja ya insinyur atau profesor lah, mungkin di situ. Walhasil terkumpullah ratusan bahkan ribuan insinyur atau profesor yang bersedia datang ke istana Raja Shaddad itu. Dan kemudian Raja Shaddad mengutarakan tujuannya atau maksudnya kepada mereka untuk membangun surga yang sama persis seperti yang dia dengar dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah pertama adalah apa? Raja Shaddad ini menyuruh mereka untuk mencari lokasi yang tepat dalam meraih ambisinya tersebut. Maka menyebarlah para menteri ditemani para profesor-profesor ini untuk meninjau lokasi mana yang tepat untuk dibuat taman surga yang diimpikan oleh Raja Shaddad itu. Lalu mereka menemukan lokasinya, sahabatku sekalian, yaitu di wilayah Aden. Aden ini salah satu kota di Yaman. Aden ini juga termasuk suatu pelabuhan alami terbuat dari semenanjung gunung berapi. Berarti wilayahnya ini di dekat laut. Singkat cerita, Raja Shaddad ini meninjau lokasi tersebut. Dan saat dirasakan sudah pas, dia kemudian menyuruh orang ahli pertukangan dari semua kalangan itu, kalangan rakyat, kalangan menengah, ke bawah, ke atas, untuk ikut membantu membangun surga yang diimpikan raja tersebut. Dan saat pembangunan itu sudah berjalan 50%, Raja Shaddad berkata kepada para menterinya, "Para menteriku semua, apakah kalian tahu dunia ini seluruhnya sudah aku kuasai?" "Benar, Paduka," jawab menterinya dengan tegas. "Sungguh aku memerintahkan kalian mengumpulkan segala macam emas, permata, intan, yakut,
mutiara, dan segala wewangian-wewangian yang ada di dunia ini, misik, za'faron, dan lain-lain, termasuk segala perhiasan yang dimiliki para manusia, kalian ambil, lalu kalian tempatkan di dalam kota surga yang aku bangun. Wah, Raja Shaddad memerintah dengan tegas. Siap, laksanakan Paduka. Wah, jawab menterinya. Singkat cerita, bangunan kota surga itu setelah selesai, sudah rampung, dan menjadi kota yang sangat indah, yang tidak ada bandingannya di wilayah lain di penjuru dunia. Para sahabatku sekalian, riwayat Al-Kisai mengatakan pembangunan kota surga tersebut membutuhkan waktu hingga 300 tahun lamanya. Dan umur Raja Shaddad itu 1000 tahunan. Maka setelah bangunan itu selesai, Raja Shaddad kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk mengangkut segala macam perabotan yang indah-indah. Masuk apa? Piring emas, sendok emas, karpet bulu, spray cantik, pokoknya yang bagus-bagus, permadani, ya, bagus-bagus, kasur, pokoknya yang ada di istananya itu semua perabotan dipindahkan ke kota surga tersebut. Dan setelah persiapannya itu sudah matang, maka semua yang ada di istana itu sudah kosong, mungkin hanya tinggal bangunannya saja, maka Raja Shaddad beserta istri, anak, pengawal, para profesor, semuanya berangkat bersama, berbondong-bondong menuju kota tersebut. Dan setelah sampai di pintu masuk perbatasan kota surganya, tiba-tiba ada malaikat yang menyerupai manusia besar dan garang. Malaikat itu menyetop Raja Shaddad dan rombongannya. Stop! Hei Dad, apabila kamu mengakui keesahan Allah, apabila kamu mengakui ketauhidan Allah dan meninggalkan menyembah berhala, kamu boleh masuk ke sini. Tapi kalau kamu tak mau, aku akan menghabisi kalian semua. Wah, gertak malaikat kepada Raja Shaddad. Raja Shaddad menjawab, kamu itu hanya satu orang mau menghabisi kami yang jumlahnya ribuan. Hello, apakah kamu mimpi? Hei pengawalku, cepat habisi orang ini yang menghalangi kita masuk. Karena malaikatnya cuma satu. Dan saat para pengawal ini mau menyerang dengan senjatanya sudah siap, malaikat itu kemudian langsung menjerit dengan suara yang bisa membuat bumi ini bergoyang seperti gempa. Dan suara malaikat itu membuat gendang telinga Raja Shaddad dan pengawalnya menjadi hancur, dan semuanya seketika itu langsung mati. Dan bagaimana dengan surganya Raja Shaddad, para sahabatku sekalian? Saat malaikat sedang menjerit, bangunan surga tersebut itu kan goyang seperti gempa. Itu jadinya ya ambruk dan hancur di dalam bumi. Maka ini menjadi pesan bagi kita, para sahabatku sekalian, bahwa seseorang yang berambisi dalam urusan duniawi, dalam urusan kemegahan duniawi, maka mungkin dia akan bernasib naas
seperti si Raja Shaddad tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.